Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Fathul Majid Syarah Durril Farid fi Aqaidi Ahli Tauhid. Karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullahu taala bersama matannya. Lanjutan. Kemarin sudah sampai di tasmiyah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita baca di luar dulu ya. Karena pokoknya di luar, kemudian di dalam nanti kita baca juga. Yang nggak paham kita lewat. Sammaituha durral faridi fi aqaidi ahli tauhid. Aku namakan akannya syarahan, akannya akidah. Sama itu aku namakan akannya akidah. Doral Farid akan Doral Farid. Dora mutiara, Farid mutiara yang sangat bagus, yang satu-satunya, nggak ada bandingan. Farid. Aku namakan akannya akidah Doral Farid fi aqaidi ahli tauhid pada menjelaskan akidah-akidah orang-orang yang bertauhid. Fakultu maka aku berkata wabillahi taufik dengan Allah itu taufik. Apa aku kata? Yajibu syar'an ala kulli mukallafin. Wajib pada syara, wajib kepada siapa? Ala kulli mukallafin, kepada setiap mukallaf. Apa arti mukallaf? Ay balighin akilin. Ini memaknai mukallaf. Apa arti mukallaf? Balighin orang yang balik, akilin lagi yang berakal. Balik berakal yang bagaimana? Qad naatnya. Qad balagathu yang sungguh telah sampai akalnya si balik berakal dakwatur rasul oleh dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib pada syarat kepada setiap mukallaf, kepada setiap orang yang balik berakal laki-laki perempuan yang telah sampai dakwah Rasul. Artinya udah sampai dakwah. Kalau belum sampai dakwah kan nggak ada hukum. Sudah sampai dakwah, kemudian dia bisa mendengar juga dakwah itu. Atau kalaupun dia nggak bisa mendengar, dia bisa melihat. Itu disyaratkan. Kalau mendengar nggak bisa, melihat nggak bisa, walaupun sampai Rasul, nggak wajib bersyariat. Karena nggak ada cara untuk mengajarkannya. Kecuali sesudah bisa diajarkan pakai huruf braille sekarang. Dulu nggak. Wajib pada syarat kepada setiap mukallaf yang balik berakal yang sudah sampai akannya mukallaf oleh dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh apa wajib? Ayyajizima. Fa'il yajibu. Ayyajizima oleh bahwa menjazamkan ianya si mukallaf bikul lima yajibu lillah dengan setiap apapun yang wajib ianya apapun bagi Allah Ta'ala. Dan dengan setiap ma yastahilu yang mustahil ianya ma lillahi bagi Allah. Jadi mahdhuf ini lillah di depan yastahilu karena sudah maklum. Yajizimu bikul lima yajibu lillahi ta'ala wa ma yastahilu lillah wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Wajib pada syarat kepada setiap mukallaf oleh apa wajib ayyajizima oleh bahwa menjazamkan ianya si mukallaf dengan setiap ma setiap sifat nanti ya. Yajibu yang wajib ianya ma bagi Allah Ta'ala dan setiap ma yastahilu yang mustahil ianya ma bagi Allah wa ma yajuzu dan setiap ma yang boleh ianya ma pada zatnya fi haqqihi maknanya fi zatihi pada zatnya Allah Ta'ala. Wa kadza yajibu alaihi demikian pula wajib sebagaimana wajib tadi dia mengenal terhadap Allah wajib juga sedemikian juga wajib sedemikian juga sama seperti pada Allah yajibu alaihi wajib kepada si mukallaf ayyajzima oleh bahwa menjazamkan ianya si mukallaf bima yajibu dengan ma yang wajib ianya ma wa ma yastahilu dan ma yang mustahil ianya ma wa ma yajuzu dan ma yang jaiz ianya ma fi haqqir rusul pada hak pada zat semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam di atas mereka rasul itu selawat dan salam. Ah itu matanya. Wasammaituha. Aku namakan akannya. Kemana kembali ha? Hadhil aqaidah. Aku namakan akan ini akidah-akidah Durral Farid. Apa mana Farid? An-Nafisa. Jadi mutiara yang bagus. Mana bagus ini? Gak ada bandingan. Bagus banget. Fi bayani aqaidi ahli tauhid. Pada akidah-akidah. Artinya ada mutah yang mahdhuf. Yaitu fi bayani. Pada menjelaskan akidah-akidah ahli tauhid. Fakultu maka aku berkata. Wabillahi taufik. Apa mana wabillahi taufik? Wabillah ay bisa babi aunihi dengan sebab pertolongannya Allah itu dapat taufik. Apa makna taufik? Wuku atau taati terjadinya ketaatan. Karena ada bantuan Allah sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Yajibu syar'an.
Wajib pada syarat. Halata kauni dzalikal wujubi syar'an. Jadi syar'an ini kalau kita lihat syarah Syekh Nawawi, beliau menjadikannya syar'an hal. Wajib dalam syarat. Wajib hal keadaan demikian wajib itu syar'iyat. Wajib wajib syarat, la akliyat. Bukan wajib akli. Ya. Kalau agama tidak mewajibkan, maka itu jadi tidak wajib. Nah, secara akal kata beliau nggak mungkin akal menghendaki untuk wajib mengenal Allah. Nah, ya wajib mengenal Allah ini bukan secara akli, secara syar'i menurut ahli sunnah. Atau min jihati syar'i atau syar'an maknanya min jihati syar'i. Berarti ada huruf jar mahdhuf, ya. Nada mansub dengan nazi' khafat. La min jihatil akli bukan dari segi akal. Au wujuba syar'en yajibu wujuba syar'en asalnya. Atau boleh juga wajib wujuba syar'en akan wajib syarat. Jadi wujuba syar'en berarti syar'an ini menggantikan maf'ul mutlak. Asalnya wujuba syar'en dibuang wujuba, mudhaf ilaih ditempatkan pada tempat wujuba pada tempat maf'ul mutlak. Akhirnya dia mansub sebagaimana mansubnya maf'ul mutlak, wujuba syar'en. Au bi syar'i atau yajibu syar'an, yajibu bi syar'i berarti syar'an mansub dengan nazai afat. Nah, wal muradu bi syar'i huda bi'asatu ahadin minar rasul. Bermula maksud dengan syara' di sini yaitu kebangkitan salah satu dari para rasul. Begitu rasul dibangkitkan oleh Allah siapapun rasulnya, nah, kemudian rasul itu akan menjelaskan kepada umat bahwa wajib mengenal Allah. Yajibu syar'an wajib pada syara' ala kulli mukallafin. Kepada setiap mukallaf. Wajib kepada setiap mukallaf. Ala kulli muta'ala kepada yajibu. Ay balighin akalin. Mukallaf yang balik lagi berakal. Bisa laki-laki bisa perempuan. Qad balagathu da'watur rusul. Yang sungguh telah sampai akannya si mukallaf oleh dakwahnya para rasul. Rasul yang mana? Alladzi ursila ilaih. Rasul yang diutus akan dianya. Rasul kepada dia. Mukallaf yang sudah sampai rasul. Rasul yang mana? Rasul yang hidup pada masanya. Ya. Atau dia hidup pada masa sesudah Rasul itu dan tidak ada lagi Rasul sesudahnya. Seperti kita. Kita memang tidak hidup pada masa Nabi kan. Tapi karena syariat Nabi berlaku untuk kita, itu dianggap sudah sampai dakwah Rasul kepada kita. Melalui para ulama. Nah, kepada kita yang balik berakal, sehat pendengaran, sehat penglihatan, wajib untuk mengenal Allah. Ya, yang sampai akannya si mukallaf oleh dakwah Rasul, Rasul yang diutus akannya Rasul kepada dia. Kalau Rasul nggak diutus kepada dia, nah kita tinggal di zaman dulu misalkan, zaman nabi-nabi yang lain yang diutus ke daerah tertentu. Nah, Nabi Yakub di Kanaan misal, ada orang lain bukan di Kanaan, tinggal di Mesir. Sedangkan Rasul di Kanaan, berarti yang di Mesir itu belum wajib karena belum sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap balik yang berakal yang sampai kepadanya oleh Rasul, Rasul yang diutus Rasul kepada dia. Bagaimana maksudnya sampai Rasul kepada dia? Bi ayya'lama annallaha arsala rasulan yad'un nasa ila dineh. Dengan bahwa tahu ianya si mukallaf, bahwa sungguhnya Allah itu telah mengutus oleh Allah akan seorang rasul yang mengajak ianya rasul akan manusia kepada agamanya Allah. Wakana dan ada ianya si mukallaf tadi itu mimman dari orang-orang ursila yang diutus kepadanya man zalika rusul akan demikian rasul. Nah, itu maknanya. Artinya dia bagian termasuk dari umat rasul tersebut. Ya, ini panjang beliau menguraikan. Wakana dan ada ianya mukallaf itu dari man. Dari orang-orang ursila ilahi dzalika rasul yang diutus kepadanya man akan demikian rasul. Ada satu umat yang rasul dikirim ke umat itu, kita bagian dari umat itu. Wah, mukallaf yang seperti itu wajib. Zakaran kana au unsa, laki-laki ada ianya mukallaf tadi atau perempuan, huran au abdan, merdeka ada ia atau hamba, insanan au jinnan, manusia ada ia atau jin. Ya. Wala budda ayyakuna salimas sam'i awil basari. Dan tidak boleh tidak bahwa ada ianya si mukallaf itu salimas sam'i, selamat pendengaran atau penglihatan. Ini yang saya bilang tadi ya. Selain dia balik berakal juga bisa mendengar atau bisa melihat.
Atau ada kedua-duanya, mendengar iya, melihat iya. Nah, tapi kalau nggak ada kedua-duanya, mendengar tidak, melihat tidak, kan nggak bisa diajarin. Jadi nggak wajib beragama. Oleh apa wajib? Nah ini Pail. Ayyajzima. Wajib kepada si mukallaf oleh apa wajib? Ayyajzima jazman mutabikan lima fi nafsil amri. Oleh bahwa menjazam ianya si mukallaf akan jazam. Yang sesuai ianya jazam lima fi nafsil amri. Bagi sesuatu yang ada pada hakikat perkara. Menjazam meyakini. Wajib ia meyakini akan keyakinan. Jazman keyakinan. Mengiktikadkan ia akan iktikad yang mutabikan. Yang sesuai lima fi nafsil amri bagi sesuatu yang ada yang sesuatu pada hakikat perkara. Wajib meyakini dengan keyakinan yang keyakinan itu memang sesuai fakta. Kita yakin, wajib meyakini Allah itu esa dan memang Allah itu esa gitu maksud. Jazam yang bagaimana? Nasyian an dalilin. Jazam atau keyakinan, keyakinan yang timbul ia nasyian naik kepada jazman. Keyakinan yang timbul ia dari dalil. Jadi jazam itu berdasarkan dalil. Walau jumalian, sekalipun ada ianya dalil, itu dalil jumali, dalil ijmal. Kan dalil yang mendetail. Nanti beliau akan menjelaskan dalil ijmali apa. Nah, oleh bahwa menjazamkan ia bikul lima yajibu dengan setiap ma yang wajib ianya ma bagi Allah Ta'ala. Apa yang wajib bagi Allah? Wajib bagi Allah, wajib bagi Allah sesuai dengan yang Allah jelaskan sendiri. Kan kita nggak tahu apa yang wajib bagi Allah. Yang wajib bagi Allah sesuai dalil. Wajib menjazamkan dengan setiap ma yang wajib ianya ma bagi Allah Ta'ala. Ay ma yasbutu bisyar'i fakat. Artinya dengan setiap ma yang wajib bagi Allah, mana wajib ma yang sebut ia dengan syarak fakat. Apa yang Allah jelaskan dalam Quran bahwa ini wajib untuknya, nah itu yang wajib kita jaza. Kasam'i wal basari wal kalam. Ya, seperti Allah Maha mendengar kan? Pendengaran. Kasam'i seperti pendengaran, wal basari penglihatan, wal kalami pembicaraan. Karena sifat sama basar kalam nanti dalilnya nakli dia. Dalilnya nakli. Sesuatu yang sebut dengan syarak saja. Au bil akli atau wajib meyakini sesuatu seluruh ma yang wajib bagi Allah Ta'ala wajib dengan akal. Wajib menjazam ya dengan setiap ma yang wajib ianya ma baginya Allah Ta'ala. Ada apa ma makna yang wajib bagi Allah ma yang sebut ia yang sebut bagi Allah dengan syarak saja seperti sam'i wal basiri wal kalami atau dengan akal. Sawaun sabata bisyar'i sama saja bermula sama saja itu sebut ia nyama yang wajib bagi Allah dengan syarak atau tidak. Contoh kaghairi hadis salasah seperti selain ini tiga. Nah, ini panjang urusan. Artinya kita wajib meyakini setiap apa yang wajib bagi Allah. Yang wajib bagi Allah ada yang wajib berdasarkan syarak saja, ada yang wajib berdasarkan akal saja, ada yang wajib berdasarkan syarak dan akal nanti. Di antara 20 sifat itu beda-beda ya penyebab wajibnya. Wa ma yastahilu dan setiap ma yang mustahil ianya ma alaihi ta'ala di atasnya Allah Ta'ala mustahil aklan wa syar'an. Mustahil pada akal dan pada syarak. Harus tahu semuanya. Itu 20 sifat di sini. Wa ma yajuzu dan setiap ma yang boleh, yang jaiz ya nyama pada zatnya Allah Ta'ala. Kadzalik demikian juga seperti demikian, artinya seperti demikian akalan wa syar'an. Dan ma yang boleh nyama pada haknya Allah Ta'ala kadzalik akalan wa syar'an. Yang jaiz pada akal dan syarak. Harus kita tahu. Bihasabi taqatil basyariyah. Artinya dengan sekira-kira kemampuan manusia. Fama qama alaihi dalilu wajib alaina ma'rifatuhu tafsilan. Maka bermulama yang tegak di atasnya ma oleh dalil. Maka bermulama. Makna ma di sini setiap ma yajibu tadi, setiap sifat. Paham? Maka bermulama, bermula setiap sifat koma alaihi yang tegak di atasnya ma, di atasnya sifat oleh dalil. Itu niscaya ya wajib alaina, wajib kepada kita ma'rifatu oleh mengenalnya ma tafsilan nisbah mendetil. Sifat-sifat yang dalilnya tafsil wajib kita tahu secara tafsil. Wa ma lam yakum alaihi dalilun wajabat ma'rifatu ijmalan dan bermulama sifat-sifat lam yakum yang tidak tegak di atasnya ma oleh dalil niscaya wajiblah oleh mengenalnya ma nisbah ijmali.
Eh, Sifat-sifat yang nggak ada dalil tafsilinya, cuma dalil jumalinya, berarti kita harus mengenal sifat itu bersama dalil ijmalnya. Wakaza, kaluju bisa be. Dan seperti ini kewajiban yang dahulu. Fi kaunihi, pada keadaannya wajib itu bisyar'i dengan syarak la bil akli, bukan dengan akal. Wafil ismi bitarki, dan pada dosa dengan meninggalkannya kewajiban. Nah, kaza kembali ke panjang ya. Wakaza. Dan demikian juga. Demikian apa? Demikian sama seperti wajib terdahulu. Pada dalam keadaannya wajib, wajib dengan syarak, bukan dengan akal. Jadi kembali ke awal ini. Yajibu syar'an. Yajibu syar'an. Ala kulli mukallafin balighin. Namanya wajib. Jadi kalau kita nggak melakukan wajib, dosa. Nah ini. Wakaza. Demikian pula juga. Apa makna demikian pula? Demikian wajib yang terdahulu. Sama seperti demikian. Demikian wajib-wajib yang terdahulu pada keadaannya wajib-wajib dengan syarat. Bukan dengan akal. Dan demikian pada dosa dengan sebab meninggalkannya wajib. Wajib yajibu alaihi. Yajibu alaihi, wajib kepadanya ay mukallaf ay yajzima, oleh menjazamkan oleh si mukallaf bima yajibu, dengan ma yang wajib ianya ma, dan ma yang mustahil ia, dan ma yang boleh ia fi haqqi rusul, pada zat semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Wal muradu bir rusuli ma ya'mul anbiya. Bermula yang dimaksud dengan rusul di sini yaitu ma yang umum ianya ma akan para nabi. Ma yang wajib kepada para rasul dan para nabi. Kama qalahu Suhaimi, sebagaimana ma yang mengatakan akannya ma oleh Syekh Suhaimi. Nah, Masya Allah. Kita ulang lagi matannya. Walam makana kullun minal wajibi, dan manakala adalah tiap-tiap dari wajib, wal mustahili, dan dari yang mustahil, wal jaizi, dan dari yang jaiz, itu mutawakifan, itu yang terhenti. Khabar kana, itu yang terhenti alat ta'rif, di atas ta'rif. Kenapa terhenti atas ta'rif? Li'annal hukma bishi, karena menghukumkan dengan sesuatu. Au alaihi, atau atasnya sesuatu, itu far'on. Itu bagian, cabang antasawurihi, dari mentasawurnya sesuatu. Fala tahkumu ala syai', maka engkau tidak bisa menghukum kepada sesuatu bi annahu wajibun, dengan bahwa sungguh sesuatu itu wajib, au mustahilun, atau sesuatu itu mustahil, au jaizun, atau jaiz, hatta ta'rifa ma'nahu, hingga engkau mengenal akan maknanya sesuatu. Bada'tu. Nah, ini bada'tu jawab lama. Bada'tu, aku memulai bi ta'rifihima, dengan menta'rifkan keduanya. Keduanya wajib dan bukan bukan hima, bi ta'rifiha. Maka aku memulai dengan menta'rifkannya. Nya tiga tadi, wajib mustahil harus. Fakultu, maka aku berkata. Nah, ini. Manakala adalah tiap-tiap dari wajib dan mustahil dan jaiz itu terhenti kepada ta'rif. Ketika wajib, mustahil, harus, dia harus ada ta'rifnya dulu. Harus beliau menjelaskan dulu makna wajib apa, mustahil apa, harus apa. Manakala adalah setiap yang wajib, mustahil, dan harus itu terhenti kepada ta'rif, niscaya bada'tu, langsung sini. Mesti aku memulai dengan bita'rifiyah, dengan menta'rifkannya tiap-tiap. Kita nggak mungkin tahu yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang jaiz pada Allah, melainkan harus tahu dulu makna wajib, mustahil, harus. Karena itu bada'tu, saya memulai membuat ta'rif dulu. Nah, kemudian beliau ini ibarat hitam ini, duluan ta'lil. Perhatikan, manakala adalah tiap-tiap dari wajib, mustahil, dan harus itu tergantung kepada ta'rif. Kenapa tergantung kepada ta'rif? Li'annal hukma bisyai', karena hukum dengan sesuatu atau atas sesuatu itu furu' dari tasawurnya sesuatu. Sesuatu baru bisa kita berikan hukum kalau kita harus mengenal sesuatu. Jadi hukum itu bagian dari mengenal. Kalau sesuatu yang belum kita kenal, bagaimana kita beri hukum? Misal, sholat itu wajib. Bagaimana kita bisa menetapkan sholat itu wajib? Kalau wajib aja kita belum tahu apa artinya wajib. Kalau sholat itu juga kita belum tahu. Nah, itu maknanya hukmu syai' far'on an tasawuri. Ini kaidah. Karena menghukum dengan sesuatu atau atasnya sesuatu itu furu' dari memahaminya sesuatu. Salat wajib atau yajibu salat ala mukallafin. Kita mewajibkan salat kepada si mukallaf. Harus tahu dulu makna wajib, makna mukallaf kan? Begitu juga di sini. Kita pengen menetapkan ini wajib pada Allah, ini mustahil, ini harus tahu dulu apa wajib, apa mustahil, apa harus. Nah, ini.
Manakala adalah tiap-tiap dari wajib, mustahil, dan harus itu tergantung kepada mendefinisikan wajib, mustahil, harus. Kenapa tergantung? Li'annal hukma bisyai, karena menghukum dengan sesuatu atau atasnya sesuatu itu furu, cabang dari tasawurnya sesuatu. Fala tahkuma, maka fala tahkumu. Maka tidak bisa engkau hukum kepada sesuatu bi annahu wajibun, bahwa sungguh sesuatu itu wajib. Kita nggak bisa menyatakan sholat itu wajib. Nah, atau di sini jangan sholat lah. Itu wajib syar'i ya. Maka jangan engkau hukum. Atau fala tahkumu, maka tidak akan engkau hukum kepada sesuatu bahwa sungguhnya sesuatu itu wajib. Kita nggak mungkin menyatakan kadim itu wajib bagi Allah. Misal. Oh mustahilun, atau adam itu mustahil bagi Allah. Oh jaidun, atau fi'lul mumkinah itu jaiz bagi Allah. Hatta ta'rifa, hingga engkau tahu maknahu, akan maknanya wajib. Pada tuh. Nah, ini saya jawab lama tadi. Aku memulai dengan ta'rifnya tiap-tiap fakultu, maka aku berkata, fal wajibu huwallazi la yumkinu adamu. Maka bermula yang wajib, dianya wajib itu alladzi, yang tidak mungkinlah oleh tiadanya alladzi. Wadzalika kattahayyudzi lil jirmi, dan bermula demikian contoh wajib kattahayyudzi, seperti mengambil tempat bagi benda, wa kadzatihi ta'ala, dan seperti zatnya Allah taala, wa sifatihi, dan sifatnya Allah taala. Fa inna kullan minhuma la yumkinu adamu. Maka sungguh tiap-tiap dari keduanya zat dan sifatnya Allah itu tidak mungkinlah oleh tiadanya. Nah, Masya Allah, berat nih. Ya, sekali baca 30 menit ya, walaupun nggak pas titik tetap kita berhenti. Walamma kana, dan manakala adalah tiap-tiap dari wajib dan mustahil dan jaiz itu terhenti alat ta'rif, kepada ta'rif alladzi yubayyinul mu'arrafa, yang menjelaskan ianya ta'rif akan mu'arraf, wa yumayyizuhu, dan membedakan ianya ta'rif akannya mu'arraf, an ghairihi, dari lainnya mu'arraf. Jadi al-wajibu huwa mala. Jadi itu namanya mu'arraf. Mu'arraf sesuatu yang mau kita definisikan. Definisinya namanya ta'rif. Tergantung kepada ta'rif yang menjelaskan ianya ta'rif akan mu'arraf. Mu'arraf sesuatu yang mau didefinisikan. Wa yumayyidhu, dan membedakan ianya ta'rif akannya mu'arraf dari lainnya mu'arraf. Kenapa? Sesuatu tergantung kepada ta'rifnya. Li'annal hukma bisyai, karena sungguh menghukum dengan sesuatu atau atasnya sesuatu. Alaihi ay alaihi. Far'on itu bagian antasawurihi, dari mengetahui, dari mentasawurkannya sesuatu. Wadzalika nahu qaulika Zaidun qaimun. Bermula demikian itu seperti ucapanmu Zaidun qaimun. Kita bilang Zaidun qaimun. Ini kan kita sudah menghukumkan si Zaid dengan berdiri. Fa Zaidun mahkumun alaih, maka Zaidun itu mahkum alaih. Wal qiyamu mahkum bih. Qiyam itu mahkum bih namanya. Zaidun mahkum alaih, sesuatu yang disematkan hukum kepadanya. Mubtada mahkum alaih namanya. Qaimun khabar kombih di sini kan. Yang dihukumkan, yang disematkan kepada si Zaid itu qiyam. Qiyam yang ada pada qaim. Zaidun qaimun, Zaidun mahkum alaih. Qiyam mahkum bih, wal hukmu huwa. Bermula hukum itu isnadul qiyam ila Zaidin, menyandarkan qiyam kepada si Zaid. Kalau kita udah tahu si Zaid siapa, qiyam apa, kemudian kita sematkan qiyam kepada si Zaid, itu disebut hukum. Berarti kan disyaratkan harus tahu si Zaid dulu. Kita tahu berdiri itu apa, si Zaid itu siapa, sehingga kita bisa menyatakan si Zaid berdiri. Jangan-jangan yang berdiri bukan si Zaid kan? Nah, itu maknanya. Fal hukmu huwa isnadul qiyam ila Zaid. Bermula hukum itu menyandarkan qiyam kepada Zaid. Fa idza tasawwarta dzata Zaidin, apabila engkau telah menggambarkan, mentasawurkan, menggambarkan akan zat si Zaid, menggambarkan dalam kepalamu, wa tasawwarta makna qiyam, dan engkau tasawur, ini engkau memahami akan makna qiyam, sahhalaka hina idzin, niscaya sah bagimu ketika itu antah kumabil qiyami, oleh bahwa engkau menghukum dengan qiyam kepada zat si Zaid. Ya. Si Zaid kita udah tahu, berdiri juga kita udah tahu, kemudian kita nyatakan si Zaid berdiri, sudah sah. Contoh lain yang mudah. Si Zaid kita udah tahu, kita tahu arti bodoh. Kemudian kita lihat perilaku si Zaid memang bodoh, baru kita bilang si Zaid itu bodoh. Kalau kita nggak tahu arti bodoh, bagaimana kita menyematkan si Zaid kepada bodoh misal? Atau pinter.
Fala tahkumu ala syai', maka tidak engkau menghukum kepada sesuatu bi annahu dengan bahwa sungguhnya sesuatu itu wajib atau mustahil atau jaiz hatta ta'rifa ma'nahu hingga engkau mengenal akan maknanya. Maknanya wajib mustahil harus. Ai hakikat kullin hingga engkau mengenal akan maknanya, maknanya hakikat akan hakikat dari tiap-tiap dari wajib mustahil dan harus. Bada'tu. Niscaya aku memulai bita'arifiha dengan menta'arifnya ai hadhi salasa ini tiga. Fakultu maka aku berkata, fal wajibu huwa alladhi la yumkinu adamu. Maka bermula wajib, itu dianya wajib, itu alladhi yang tidak mungkinlah oleh tiadanya alladhi. Alladhi yang tidak mungkinlah tiadanya. Jadi makna tiada di sini sesuatu yang tidak mungkinlah ternafi. Wajib sesuatu yang tidak mungkin tiadanya, tidak mungkin tiada, tidak mungkin ternafinya. Wal muradu bi adamil wujub huwa nafyuhu. Bermula yang dimaksud dengan tidak adanya wajib, huwa itu nafinya wajib. Lal adamul muqabilu bukan adam yang berlawanan ianya adam bagi wujud. Jadi di sini kalau beliau nggak mengingatkan kita malah nggak terpikir ya. Apa makna wajib? Wajib sesuatu yang tidak mungkin tiadanya. Jadi wajib itu ada yang bermakna maujud. Kalau wajib, wajib artinya sesuatu yang maujud, lawannya makdum. Sesuatu yang ada, lawannya tiada. Ya kan? Ada yang wajib, maknanya mesti ada. Lawannya inidam, ternafi. Ya, jadi wajib di sini lawan dari adam, bukan makdum. Nah, itu beliau. Jadi ini. Maka bermula wajib, dianya wajib itu alladzi sesuatu yang tidak mungkin tiadanya, tidak mungkin tiadanya, tidak mungkin tiadanya, maknanya tidak mungkin ternafinya. Nah, itu tidak mungkin ternafinya. Jadi Adam di sini wal murad bermula yang dimaksud dengan Adam wajib. Dari mana keluar Adam wajib? Nah, ini wajib itu sesuatu yang tidak mungkin Adamnya, tidak mungkin Adamnya wajib. Berarti kan di sini maknanya Adam wajib. Jadi Adamil wajib ini muncul dari Adamihi. Bermula yang dimaksud dengan tidak adanya wajib huwa nafiyuhu ternafinya wajib. Nah, jadi wajib itu sesuatu yang tidak mungkin ternafinya. Lal adam bukan adam yang berlawanan ianya adam bagi wujud. Nah, bermula wajib sesuatu yang tidak mungkinlah oleh wujudnya. Ah, bukan begitu maknanya. Bukan tidak mungkin wujudnya. Ya, tapi tidak mungkin ternafinya, tidak mungkin tiadanya. Kaqauli ba'dihim seperti ucapan sebahagian mereka para ulama, sebahagian mereka para penyair ini ya, atau para ulama. Tasyakki minal aqdari min adamir ridha. Bermula mengeluh dari takdir itu bagian dari tidak adanya ridha. Jadi ridha bukan tidak ada, tapi ternafi pada orang yang mengeluh. Nah, itu maknanya. Jadi adamir ridha ini bukan ma'dum. Bukan ridha itu sesuatu yang tidak ada. Ridha ada, cuma nggak ada pada dia. Nah, itu maknanya intifa, nafi. Bukan tidak ada ridhanya lawan wujud. Ridha itu ada. Ketika di sini tidak ada ridha, berarti ridha itu ma'dum, bukan. Bermula mengeluh dari takdir itu min adamir ridha. Itu dari tidak adanya ridha. Maknanya ternafinya kerelaan anil muhtari dari si muhtar. Nah, kita mengeluh itu menunjukkan kita enggak ridho. Makna enggak ridho apa? Enggak wujud ridho pada diri kita. Ternafi. Kaqauli Hassani. Seperti ucapan si Hasan. Siapa Hasan? Maddahi Rasulillah. Tukang puji. Maddah ini orang yang memuji Rasulillah. Mim bahril khafif. Dari bahril khafif. Apa katanya? Rubba ilmin adu'ahu adamul mali. Rubba ilmin. Banyak ilmu yang menghilangkan akannya ilmu oleh tidak adanya harta. Mana tidak adanya harta, bukan harta itu makdum kan? Tapi orang itu nggak memiliki harta, ternafi harta pada dia kadang menyebabkan banyak ilmu yang tidak kita dapatkan. Nggak bisa kita beli kitab, beli kuota. Rubah ilmen atau ahu. Banyak ilmu yang menyia-nyiakan akannya ilmu oleh adamul mal, oleh tidak adanya harta. Nah, apalagi? Wajahlin ghatta alaihin na'im. Ini jahlin kita antah kepada ilmen. Dan banyak juga kejahilan ghatta alaihi yang menutup atasnya kejahilan oleh
oleh nikmat. Banyak kejahilan yang menutup atasnya kejahilan oleh nikmat. Apa maksudnya? Mungkin banyak juga orang-orang jahil, tapi karena memiliki banyak hal ya, kejahilannya tertutup. Nah, fa innal murada nafyur ridha wa nafyul mali biwujudis sakhti wal fakri la kaunuhuma adamiyaini. Maka berumlah yang dimaksud dalam bait tadi, dalam ucapan ba'dhum dan dalam bait bermula maka bahwa sungguh yang dimaksud itu nafyur ridha ya. Adamur ridha maknanya ternafi ridha. Nafyul mal dan ternafi harta. Adamul mal maknanya ternafi harta dengan sebab wujud marah dan wujud fakir. La kaunuhuma tidaklah yang dimaksud itu kaunuhuma keadaan keduanya ridha dan harta tadi itu adam ya ini adam bukan. Dia bukan sesuatu yang adam, ada. Cuma ternafi pada orangnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Di sini aja, titik di sini. Nanti kalau ada waktu lagi baru contoh. Nah, mana contoh wajib? Wa dzalika kan? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil